Pertanyaan selanjutnya, Kak, pas daftar itu pakai seragam apa? Daftar bisa beberapa jalur. Kalau gagal di Polbit ternyata tidak lolos, apakah bisa ikut daftar reguler di tahun yang sama? Pertanyaan selanjutnya, KTP saya Probolinggo, namun saya ingin memilih Poltekpol Surabaya sebagai lokasi tes untuk Polbit STTD. Apakah bisa, Kak? Pertanyaan yang selanjutnya, kalau mau Polbit daerah gimana? Pertanyaan selanjutnya, prodi TPA di STTD yang gak ada fisikanya apa aja, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak kelas menyesuaikan. Izin perkenalkan diri. Nama Taruni Muda Natya Sabila Setiawan, Notar 1902264, Program Studi Diploma 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kampus Bali, asal Cibinong, Kabupaten Bogor, Pola Pembibitan Daerah Kabupaten Bogor. Mohon izin Kak, sebelumnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan di akun Instagram maupun YouTube dari Kak Teddy Tanaka. Pertanyaan selanjutnya, prodi TPA di STTD yang gak ada fisikanya apa aja, Kak? Mohon izin Kak, karena semua jurusan yang ada di STTD masuk ke dalam bidang teknik, jadi untuk tes TPA sendiri semua jurusan STTD itu ada fisikanya. Dan kalau untuk yang gak ada fisikanya itu bidang non-teknik. Salah satunya itu ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yaitu jurusan KLK. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau mau Polbit daerah gimana? Mohon izin Kak, jadi kalau kita mau Polbit daerah, kita juga harus mengetahui apakah daerah kita sudah MOU dengan STTD atau belum. Karena untuk pendaftarannya itu menggunakan KTP domisili kita di mana. Jadi kalau misalkan khususnya untuk saya karena KTP saya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor sendiri telah MOU dengan STTD, jadi saya bisa mendaftar pola pembibitan daerah di STTD. Tapi jika daerah kalian belum MOU dengan STTD, itu nanti kalian akan mendaftar ke Polbit Pusat. Namun jika daerah kalian sudah MOU dan kalian ingin memilih pola pembibitan pusat, itu juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, KTP saya Probolinggo, namun saya ingin memilih Poltekpol Surabaya sebagai lokasi tes untuk Polbit STTD. Apakah bisa, Kak? Mohon izin, Kak. Jadi, kalau untuk pemilihan lokasi tes itu tidak tergantung KTP, tapi untuk pemilihan lokasi tesnya itu bebas. Tapi menurut saya lebih baik kalian memilih lokasi tes terdekat dari daerah kalian, karena akan banyak tahapan-tahapan tes yang diikuti, sehingga untuk menghemat biaya dan juga waktu yang kalian miliki itu lebih efisien jika kalian memilih lokasi tes terdekat dari rumah kalian. Dan lokasi tes itu, untuk pemilihan lokasi tes sendiri tidak harus mengikuti KTP kalian ada di mana. Walaupun KTP saya di Kabupaten Bogor, tapi saya mau memilih lokasi tes di PIP Semarang ataupun Poltekpol Surabaya, itu bisa. Pertanyaan selanjutnya, daftar bisa beberapa jalur.
kalau gagal di Polbit ternyata tidak lolos, apakah bisa ikut daftar reguler di tahun yang sama? Mohon izin Kak, jadi setahu saya pembukaan pendaftaran reguler itu tahun lalu dibuka setelah pengumuman tes SKD, karena perbedaan pola pembibitan dan reguler itu hanya berbeda di tahap awal. Jadi kalau untuk reguler tidak melalui tahapan tes seleksi kompetensi dasar, sedangkan untuk pola pembibitan itu melalui tes SKD, karena tes SKD itu sendiri merupakan tes CPNS. Tapi kalau untuk tes yang lainnya itu sama, baik itu reguler maupun pola pembibitan. Jadi pembukaan jalur reguler itu tahun lalu setelah tes SKD. Jadi bisa saja jika kita gagal di tes SKD itu kita bisa langsung memilih jalur reguler untuk pendaftarannya. Tapi kalau untuk di SCTD sendiri mulai tahun 2018 itu tidak ada jalur reguler, jadi semuanya sudah pola pembibitan. Pertanyaan selanjutnya, Kak, pas daftar itu pakai seragam apa? Mohon izin Kak, jadi ketika kita melakukan tes atau masih tahap catar, itu mulai dari tes SKD, tes TPA, tes psikotes, tes wawancara, itu kita menggunakan pakaian hitam putih. Tapi kalau untuk tes samaptanya itu tentunya kita menggunakan pakaian olahraga, dan pakaiannya itu tidak ditentukan warnanya apa, yang penting bebas tapi sopan. Kalau untuk tes-tes yang lainnya itu seperti tes pada umumnya, kita masih menggunakan baju hitam putih dan juga sepatu warna hitam. Pertanyaan selanjutnya, sistem gugur ada di mana aja Kak? Mohon izin Kak, jadi untuk tahun lalu itu sistem gugurnya yang pertama ada di tahap SKD. Jika nilai kita tidak memenuhi nilai ambang batas atau ketentuan minimum tes SKD, kita tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Tapi jika nilai kita memenuhi, tentunya kita akan mengikuti tes selanjutnya. Nah, tes tahap kedua itu ada tes potensi akademik dan tes psikotes. Untuk pengumumannya, tes psikotes dan tes potensi akademik itu dijadikan satu. Setelah kita melaksanakan tes TPA dan psikotes, lalu akan diadakan pengumuman siapa-siapa saja yang bisa mengikuti tes tahap selanjutnya. Dan di sini banyak juga yang gugur untuk di tes setelah tahap tes psikotes dan tes SKD ini. Setelah itu setelah melaksanakan tes psikotes, kita melaksanakan tes kesehatan, samapta, dan juga wawancara. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap akhir, itu pengumuman kelulusan akhir.